Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, Alhamdulillah adik-adik kita dipertemukan kembali. Dan adik-adik The Prams masih akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini The Prams akan melanjutkan matematika 9 SMP ya, dengan judul kekongruenan dan kesebangunan. Perlu adik tahu, kali ini kita sudah ada di part 2 gitu adik ya, karena part 1 kemarin sudah kita luncurkan dan adik-adik telah memahami kekongruenan dan kesebangunan pada bidang datar itu di part 1. Sedangkan di part 2 ini kita fokus pada segitiga saja, karena ternyata kekongruenan maupun kesebangunan pada segitiga ini banyak hal-hal yang unik dan berbeda dengan bidang datar yang lain ya. Seperti apa perbedaannya? Nah, ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya pemahaman adik-adik lengkap dan tidak terputus begitu ya. Oke, siap adik ya. Kekongruenan pada segitiga kita itu dulu ya, kekongruenan pada segitiga. Baru nanti yang C adalah kesebangunan pada segitiga. Baik, adik-adik, bahwa syarat kekongruenan segitiga itu kita bisa perhatikan dua segitiga ini. Perhatian ya. Jadi ini ada dua segitiga ABC dan DEF. Nah, dua segitiga di atas ini kongruen. Mengapa? Ya, mari kita lihat. Kalau secara umum, adik-adik ya, syarat kongruen itu ada dua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian nanti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini syarat secara umum dua bidang datar yang saling kongruen ya. Dan apakah ini pada segitiga ini berlaku adik? Kita lihat ya adik, sudut A itu bersesuaiannya dengan apa? Tentu dengan sudut D. Jadi ini lingkaran, ini juga lingkaran. Kemudian kalau sudut B bersesuaian sudut apa dek? Tentu saja E ya. Sehingga kalau ini X, ini juga X. Dan adik, sudut C bersesuaiannya dengan apa? Dengan sudut F. Ini lengkungan, ini juga lengkungan. Ya, tentu saja itu sama besar. Sudut-sudut bersesuaian sama besar. Oke, syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Adik-adik, ya kita bisa melihat sisi bersesuaian itu dengan sudutnya. Antara lingkaran dengan X itu AB, lingkaran dengan X itu DE. Berarti AB bersesuaian dengan DE, maka panjang AB ya bisa dipastikan sama dengan panjang DE. Gitu ya. Sementara itu BC adik, BC silang dengan lengkung, silang dengan lengkung ya. Maka panjang BC di segitiga di atas sama dengan panjang EF. Terakhir adik, panjang CA ya, lengkung dengan lingkaran adalah FD. Jadi panjang CA itu akan sama dengan panjang FD. Begitu adik-adik ya. Maka syarat kedua pun dipenuhi. Adik-adik, dengan demikian bisa dikatakan bahwa dua segi di atas memang kongruen. Artinya kita tulis biasanya gimana? Segitiga ABC. Nah, kalau kongruen kan gini ya simbolnya, kongruen dengan segitiga apa adik? Yaitu DEF. Ini memenuhi syarat kekongruenan bidang datar atau secara umum gitu ya, memenuhi syarat. Tetapi adik-adik, pada segitiga ini ada hal yang khusus, istimewa gitu loh ya. Kalau ini syarat secara umum, di segitiga dijamin oleh syarat cukup. Jadi dua segitiga itu kongruen, tidak harus syarat kedua-duanya memenuhi, tidak ya, tidak harus begitu. Tapi bagaimana? Makanya dikatakan syarat cukup. Ya, ada beberapa versi adik. Yang pertama, ikuti baik-baik, 3 pasang sisi bersesuaian itu sama panjang. Maka nanti di sini ya kita istilahnya adalah sisi, begitu adik. Jadi begini, pada dua segitiga ya, jika
tiga pasang sisi bersesuaian sama panjang maksudnya ya, pasti dua segitiga itu adalah kongruen. Cukup satu syarat ini saja, tidak perlu dua syarat karena sudah dijamin pasti. Kapan itu? Jika tiga pasang sisi bersesuaian adalah sama panjang, pasti kongruen, gitu loh adik ya. Contohnya apa ya, ini dalam gambar ini perhatikan ya, bahwa panjang AB ini adik ya, ini tentu saja sama dengan panjangnya siapa? DE. Kalau BC sama dengan apa adik? EF. CA sama dengan apa? FD. Baik ABDE itu sisi, BCEF ya sisi, ini juga sisi. Maka dikatakan ini ya syaratnya adalah sisi. Ya. Jadi kalau dua buah segitiga ya, tiga sisi ya, tiga pasang sisi bersesuaian sama panjang. Contohnya ini pasangan sisi pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, kok sama panjang, pasti kongruen. Tidak perlu ya dikatakan syarat ke ini tadi yang sudut ya, karena sudah pasti kalau tiga pasang sisinya sama panjang, pasti ya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka dikatakan apa? Syarat cukup. Sudah ini saja cukup, tidak usah syarat yang lain. Kenapa? Karena yang lain sudah mengikuti, gitu adik-adik ya. Jadi tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang pasti kongruen. Tapi adik-adik ingat ya, ingat hal seperti itu tidak berlaku untuk sudut ya, tidak berlaku untuk sudut. Sisi memang oke, tapi tidak pernah ada dek sudut. Nah ini adik, syarat seperti ini adik-adik semuanya tidak pernah ada dalam kekongruenan segitiga ya. Contohnya apa? Contohnya ini aja ya, misalnya kita namanya apa ini? ABC terus DEF gitu ya dek ya. Kita tahu sudut A bersesuaian dengan siapa? Sudut D, besarnya sama. Sudut B bersesuaian dengan siapa? Sudut E, besarnya sama. Jadi misalnya ini lingkaran, oke, ini silang, gitu ya. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut F, besarnya sama. Ini kita buat sama. Apakah ini kongruen? Ya, ternyata ya segitiga apa? ABC ya kongruen atau tidak? Tidak ya, tidak kongruen dengan segitiga DEF kan gitu ya. Padahal apa? Sudutnya ya bersesuaian sama tapi tidak kongruen. Kalau kongruen itu kan harus sama juga, padahal ini kan panjangnya tidak sama ya. Bisa saja kalau sebanding ya dia sebangun tapi tidak kongruen gitu loh. Maka sekali lagi tidak pernah ada syarat sudut. Kalau sudut terpenuhi, tidak ada yang menjamin sisinya terpenuhi. Tapi kalau sisinya terpenuhi, pasti sudut-sudutnya sama. Paham ya Adik ya? Oke, baiklah. Kita lalui. Jadi tadi yang pertama, syarat cukupnya adalah sisi. Kemudian tipe yang kedua, yang B adalah syarat cukup ya, dua segitiga kongruen. Adik-adik, dua pasang sisi bersesuaian sama panjang. Dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sepasang sudutnya sama besar. Jadi kalau sisinya ada dua, sudutnya cuma satu, maka di sini sisi sudut sisi gitu loh ya. Dua sisi dan satu sudut yang diapit. Jadi detailnya ada kemungkinannya yang pertama ini untuk dua pasang sisi bersesuaian dan sepasang sudut sama besar, itu nanti ada dua kemungkinan, bisa sisi sudut sisi, bisa sisi sudut gitu ya. Nah adik-adik, dua sisi dan satu sudut yang diapit, lihat ini, dua sisi dan satu sudut yang diapit ya, itu kalau ada kesamaan itu sudah pasti nanti kongruen. Sekarang perhatian, dua pasang sisi yang sama yaitu apa dan apa ya. Berarti kan gini adik,
Dua pasang sisi yang sama itu ada pasangan sisi siapa ini? AB sama dengan PQ, betul? Dan lagi, dan kalau AC sama dengan apa, Dik? Sama dengan PR, ya. Ada dua pasang ini. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua, gitu ya, Adik-adik ya. Kemudian sepasang sudut yang sama. Kalau sepasang sudut yang sama, sudut apa? Tentu saja sudut A itu sama dengan sudut P, gitu ya. Nah, kalau ini terjadi sisi sudut sisi, maka sudah dipastikan ya sisi panjang sisi BC, Adik, itu sama dengan panjang sisi apa? QR, walaupun tadi tidak disebut. Dan kalau ternyata sama, ya sudah dipastikan ya bahwa apa? Segitiga ABC, ya, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga apa? PQR, gitu. Jadi adik, intinya syarat cukup itu tidak harus semua syarat memenuhi, ya. Dan itu hanya ada pada segitiga, adik, ya. Kalau selain segitiga tidak ada syarat cukup seperti ini. Ya harus semua syarat memenuhi, gitu kan dari kemarin. Nah, kemungkinan yang kedua, adik, untuk dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut sama besar, itu bisa sisi-sisi sudut. Artinya apa? Dua sisi dan satu sudut. Ya, dua sisi itu bisa siku-siku atau tumpul yang menghadap salah satu sisi. Contohnya ini, adik, ya. Segitiga DEF ya dengan segitiga KLM. Ya. Di sini, adik, perhatikan, ada dua pasang sisi yang sama, ya. Yaitu sisi apa dan apa? Ini, adik, ya, yang bawah ini berarti sisi DE dia akan sama dengan sisi apa? KL. Gitu ya. Ini. Kemudian pasang sisinya lagi yang sama adalah apa? Sisi EF, adik, ya, sini ya. EF berarti dengan apa? Dengan LM. Betul ya? Nah, ini ada dua pasang. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua. Dan sepasang sudut yang sama besar. Adik, terlihat di sini ya. Itu sudut apa? Sudut D itu sama dengan sudut K. Dan adik lihat keduanya adalah sudut tumpul, ya kan? Karena apa? Di sini bisa tumpul, bisa siku-siku. Ngerti ya? Untuk gambar ini kebetulan apa, Dek? Kebetulan tumpul. Jadi sisi-sisi sudut, sisi-sisi sudut. Ini yang kita jadikan dasar. Tadi sisi sudut sisi. Pastinya sisinya ada dua, sudutnya ada satu. Itu kemungkinannya bisa sisi sudut sisi, bisa juga ya adalah sisi-sisi sudut. Gitu, Adik ya. Nah, kemudian syarat cukup yang ketiga, adik-adik, pada segitiga bisa saja dua pasang sudut yang bersesuaian sama. Jadi yang ada dua itu sudut. Kalau tadi kan yang dua sisi ya. Kalau ini yang dua itu sudut. Otomatis sisinya tinggal ada sepasang, gitu ya. Berarti sudutnya ganti yang dua. Adik-adik, ini juga ada dua kemungkinan. Bisa dua sudut dan satu sisi yang diapit ya. Dua sudut dan satu sisi yang diapit. Berarti kita namakan apa? Sudut sisi sudut ya. Artinya gini, Dek. Dua sudut, lihat sini, sudut apa ini? Lingkaran dan lengkung, dan sisi yang diapit sisi ini. Gitu ya. Maka urutannya jadi apa? Sudut sisi sudut, gitu loh, ya. Itu sebenarnya dua sudut dan satu sisi yang diapit. Oke ya. Nah, adik-adik, perhatikan sini. Yang A, Adik ya, bahwa untuk sudut ya, ini yang sama sudut apa ini? Jelas bahwa sudut T itu, Adik ya, itu sama dengan sudut apa? Sudut O. Dua-duanya adalah lingkaran. Ya, kemudian sisi yang sama sisi apa? Sisi TR sama dengan sisi OP, gitu ya. Jadi yang ini dengan ini sama. Sudut lagi berarti apa, Dik? Sudut R itu sama dengan sudut P, begitu. Sisi sudut sisi. Ini sudah merupakan syarat cukup bahwa dua segitiga ini kongruen. Tidak harus semua syarat, gitu loh, adik ya. Kemudian yang kedua, dua sudut dan satu sisi. Dua sudut
dan satu sisi di hadapan salah satu sudut gitu. Artinya apa? Akhirnya jadinya adalah sisi sudut sisi ya. Adik-adik, dua sudut dalam hal ini mana? Ini ya, ini siku, ini lingkaran ya. Dan salah satu dua sudut dan satu sisi di hadapannya ya. Di hadapan apa? Salah satu sudut. Ya bisa sudut yang siku, bisa sudut yang lingkaran. Kalau ini sisi di hadapan sudut yang siku gitu ya. Sehingga di sini adik-adik untuk sisi yang sama berarti kita punya sisi apa ini? Sisi yang sama berarti sisi UV ya yang berada di hadapan salah satu sudut ya. Ini berarti nanti sama dengan sisi apa, Adik? Sisi XY gitu ya. Sementara kalau sudut jelas sudut W sama dengan sudut apa ini? Sudut Z yaitu siku-siku. Berapa siku-siku? 90 derajat ya. Atau ya ada lagi sudut yaitu siapa? Sudut V sama dengan sudut Z yaitu siapa? Kita tulis di situ adalah lingkaran kecil ya. Gitu. Jadi urutannya sisi, sudut, sisi. Gitu. Oke ya, Adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, syarat-syarat cukup ini tentu adik harus fahami benar, karena ini akan mudah terbalik nanti ketika kita terapkan dalam memahami soal maupun mengerjakan soal, gitu ya. Jadi secara mendasar adik harus tahu bahwa pada segitiga tidak harus semua syarat kesebangunan bidang datar itu terpenuhi, dikatakan ya, tidak. Karena hanya dengan syarat-syarat cukup ini sudah secara otomatis semua syarat itu memenuhi, gitu. Tahu ya, Adik ya? Oke, baiklah Adik-adik. Itu tentang kekongruenan pada segitiga. Nah, sekalian biar konsepnya masuk dulu, kita lanjutkan pada yang namanya kesebangunan pada segitiga. Oke, Adik-adik. Syarat kesebangunan segitiga. Nah, ini juga unik lagi, beda dengan bangun datar yang lain. Yaitu apa? Cukup salah satu syarat kesebangunan bidang datar pada umumnya. Cukup satu saja. Padahal bidang datar yang lainnya umumnya itu kan syarat kesebangunan ada dua, Dek. Masih ingat ya? Apa itu? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Itu secara umum pada bidang datar. Tapi khusus segitiga itu cukup satu saja. Ya, karena kalau ini di segitiga ya, kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ini deh, pasti sisi-sisi bersesuaian itu perbandingannya sama, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau sisi-sisi yang bersesuaian perbandingan sama, pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, gitu loh. Ya, maka sebenarnya syarat itu dua, tapi bisa dikatakan cukup satu saja. Segitiga memang unik, Adik ya. Baiklah, sekarang kita perhatikan sini bahwa syarat sebangun yang pertama ya, kalau nomor satu kan seperti kongruen ya, bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Adik-adik, mari kita lihat gambar itu. Nah, perhatian, karena sudut yang bersesuaian yaitu siapa? Sudut A sama dengan sudut D, cocok ya, yaitu berapa ini? Berapa? Yaitu 40 derajat gitu, adik. Sudut B sama dengan sudut E yaitu berapa? 60 derajat. Sudut C sama dengan sudut F yaitu berapa? 80 derajat. Maka ya, karena gini, maka ya ini, maka yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Ya. Adik-adik, perbandingan sisi yang bersesuaian. Berarti kalau sisi AB bersesuaian dengan siapa? AB itu dari 40 ke 60. 40 ke 60 berarti apa? DE. Gitu, Adik. Ya. Kemudian lagi, kalau saya ambil BC, BC itu 60 ke 80, 60 ke 80-nya adalah EF. Ya, perbandingannya sama gitu loh. Kemudian kalau saya ambil CA, CA itu dari sudut berapa? 80 40, 80 40-nya adalah FD, gitu ya. Karena syarat pertama terpenuhi, maka otomatis syarat kedua kesebangunan itu juga terpenuhi ya, karena memang hanya cukup salah satu gitu loh, Adik ya. Sekali lagi, cukup salah satu ya. Oke, kemudian berikutnya
Kalau kita tinjau sebaliknya sekarang dari syarat kesebangunan yang nomor 2, ya, di mana kesebangunan yang nomor 2 itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kalau itu terpenuhi, maka sudut-sudut yang bersesuaian ya harus sama gitu loh. Kita coba cek dulu di sini, perhatian adik, bahwa ini karena PQ per ST. PQ berapa tadi? 21, oke, dibagi ST. ST berapa? 28. Kita kecilkan adik ya, bagi 7 yuk. 3, ini 4, gitu ya. Ternyata perbandingannya 3/4. Lagi sekarang sisi yang bersesuaian lainnya adalah QR bersesuaian dengan TU, di mana ini adalah 18 dibagi TU-nya 24. Semua bagi 6 yuk. 3/4. Wow, tadi 3/4 sama ya Dek ya. Perbandingannya sama. RP, mari RP berarti 12 dibagi US. US-nya adalah 16. Mari dibagi dengan 4 berarti berapa? 3/4. Gitu ya. 3/4. Ya. Oke. Sekarang adik-adik lihat perbandingannya. Tadi 3/4. Terus ini 3/4, ini 3/4. Betul ya? Terbukti bahwa ini mempunyai perbandingan yang sama. Berarti syarat kedua, kesebangunan terpenuhi, maka pasti syarat pertamanya terpenuhi. Emang syarat pertama apa? Besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Berarti bisa dipastikan bahwa sudut siapa? P sama dengan sudut S, gitu ya. Atau sudut Q sama dengan sudut T. Atau ya sudut R sama dengan sudut U, gitu ya adik-adik ya. Berarti kalau ini lingkaran ya ini lingkaran, ini X ya ini X, ini lengkung ya ini lengkung, kan begitu. Itu akibat dari sisi-sisi bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, gitu ya. Wow, ternyata adik-adik pada segitiga baik kekongruenan maupun kesebangunan ini punya keunikan tersendiri. Pada kekongruenan, untuk mengatakan dua segitiga itu kongruen ya hanya dengan menggunakan syarat cukup, tidak harus syarat lengkap. Kalau syarat cukup itu sudah pasti lengkapnya terjamin gitu loh. Jadi ya tadi ada macam-macam tadi ya. Kemudian pada kesebangunan segitiga mestinya syarat sebangun itu ada 2, cukup salah satu. Gini unik bener ya, pada segitiga memang beda gitu. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang di sini adik-adik kita akan melanjutkan pada rumus khusus ya, rumus khusus akibat dari kesebangunan segitiga. Nah, ini nggak kalah asiknya ini. Bahwa rumus khusus itu apa? Nah, kalau ada gambar seperti ini adik, berarti segitiga ABC mula-mula ya, kemudian dibuat garis yang sejajar dengan BC. Ya, maka dia akan berlaku AD dibagi BD. Ya, lihat siklusnya ini, Dek. AD dibanding BD. Ya, AD banding BD. Gitu ya. Ini ke sini dibanding ini ke sini. Tentu saja ini kan sisi kiri, Dek. Dia berlaku pada sisi kanan juga begitu. Kalau AD di atas ya berarti sini apa? AE. Gitu loh, Dek ya. Terus DB sininya ada apa? EC. Gitu, Adik. Oke. Berlaku seperti itu, ya. Dan adik-adik ini bukan satu-satunya, ya. Kemudian berikutnya lagi, perhatian. AD dibagi AB mana? AD dibagi AB. Jadi rumus itu ya Dek ya. AD saya pakai merah dibagi AB. Dibagi AB. AB itu ini. Ya, gitu ya. Kira-kira sama dengan apa ini yang kanan? Ya berarti kalau yang AD tadi bersesuaiannya dengan apa? AE. Gitu ya Dek ya. Terus AB, AB bersesuaiannya dengan apa? Ya sampai sini ya Dek ya. Apa itu? AC. AC. Begitu adik-adik ya. Ingat biru ya biru, merah ya merah gitu. Terus ini masih ada sama dengan apa? Jadi begini. Kalau AD terus didatarkan ketemunya DE.
Kalau AB didatarkan BC, ya sudah. AD terus di sininya apa, Dek? Saya pakai warna lain apa ya? Oke lah, ungu ya, biar keluar. Jadi AD terus mendatar. Siklusnya gini loh, Dek. Set terus datar. Set gitu. Berarti apa itu? AD ya dibagi DE. Berarti kalau AB sini adik bablas sini, oh berarti ya dia bablasnya ke sana. Siapa? BC. Ya, oke. Akhirnya berlaku perbandingan seperti ini. Apa toh yang diperlukan dalam rumus ini? Apakah ini sebuah hafalan? Tidak. Sejak awal adik dibiasakan tentang sisi-sisi yang bersesuaian, iya kan? Lah itu dipakai sampai ke belakang. Juga tentang apa? Sudut-sudut yang bersesuaian. Ini selalu dipakai ke belakang gitu, ya, Dek ya. Oke. Sekarang berikutnya. Kalau kita untuk rumus yang kedua ya, Dek, untuk rumus yang kedua bahwa AB kuadrat itu sama dengan apa kali apa gitu ya. Nanti BC kuadrat ya itu apa dikalikan apa. Kemudian BD kuadrat apa dikalikan apa gitu ya. Nah, ini dengan kesebangunan pada segitiga, akhirnya ini nanti akan muncul sebuah perumusan. Nah, kayaknya kita sepakat adik ya bahwa kita untuk belajar berarti adik tidak hanya melihat, tidak hanya nonton, tapi juga harus berlatih. Nah, ini rumusnya apa? Saya tunggu di kolom komentar gitu adik ya. Nanti silahkan adik rame di komentarnya. Dan syukur-syukur adik caranya ditunjukkan, bukan hanya hasilnya, tetapi caranya berasal dari perbandingan apa gitu ya. Nah, disitulah nanti The Brams akan muncul gitu. Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga ini, ya ini yang jadi yang tantangannya ada di sini ya, Dek ya. Tantangannya ada di sini. Kemudian rumus ketiga ya, ini jadi bangun datarnya seperti ini. Maka berlaku EF sama dengan BC. Jadi kita akan merumuskan EF ini sama dengan BC kali AE. Jadi silang modelnya, Dek. BC kali AE, BC kali AE. Silang ya, Dek ya. Ditambah AD, ya kalau kita ngambil ini atas AD, perhatian ya. Maka kalinya adalah BE. Ya, ini tambah ya. Merah kali merah ditambah biru kali biru. Sama dengan siapa? AB. Ya, AB. Berarti sebenarnya boleh juga, Adik. Ini kan kita pakai sisi yang kiri, Dek. Sisi yang kanan berarti boleh? Boleh, ya. Berarti pada sisi lain coba EF sama dengan apa? Nah, tentu akan seperti itu juga. Silahkan. Oke, Adik biar banyak berlatih ya. Untuk ini pun saya tunggu di kolom komentar. Gitu ya, Adik ya. Serupa polanya seperti ini, gitu. Oke. Nah, tantangan pertama, tantangan kedua, gitu ya, Adik ya. Oke, baiklah. Nah, konsep kita selesai. 3 halaman lumayan, Adik ya. Target minimalnya adik bisa mengerjakan latihan soal ini dengan benar. Baik ya, siapkan konsentrasi ya, konsentrasi dan tetap semangat. Kita mulai nomor 1. Oke. Baik adik-adik, perhatikan gambar berikut. Perbandingan sisi-sisi yang benar, gitu ya. Tadi sisi-sisi yang sebanding atau yang punya perbandingan sama itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi intinya soal ini adik bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, gitu. Intinya itu, ya. Lah untuk tahu sisi-sisi yang bersesuaian bagaimana? Nah tadi bahwa sisi itu pasti bersesuaian kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, berarti kita bisa dari sudutnya, Adik. Coba, misalnya sudut yang ini, apakah sama dengan ini? Gitu ya. Sama enggak? Sama, kenapa? Bertolak belakang. Jadi kita dari sudutnya dulu. Berarti gimana ini ngerjakannya? Iya, perhatikan. Kita analisa segitiga apa, Adik? ABC, ya. Dan
segitiga EDC gitu ya. Jadi yang atas ya ABC dan EDC, yang bawah atas kecil, bawah besar. Ya. Tentang sudut coba. Berarti apa? Sudut ACB ini Adik yang atas ya, sudut ACB ternyata adalah sama dengan sudut apa Adik? ECD sudut yang bawah sama. Loh mengapa sama? Karena itu termasuk sudut bertolak belakang gitu ya. Dan kita sudah belajar ini, dua sudut yang bertolak belakang pasti sama. Jadi ya. Oke, lagi sekarang. Ini coba anggap ini sebuah dua garis yang sejajar gitu. Maka kalau saya katakan ada sudut ini Adik, gitu ya, set, maka samanya dengan sudut ini. Benar enggak? Namanya sudut apa itu? Dalam berseberangan. Maka bisa kita katakan sudut ABC, yuk, ABC ya, sama dengan sudut apa? EDC. Loh mengapa sama? Karena dia adalah sudut yang dalam berseberangan. Gitu ya. Oke. Berarti sisanya mana? Ini ya. Ya sudah pasti ini sama. Sama misalkan ini X, ini juga X. Sama ternyata juga dalam berseberangan. Kita tulis deh. Berarti sudut apa? BAC ya sama dengan sudut apa Dik? CED. Gitu ya. Mengapa sama? Iya, karena ternyata ya dalam berseberangan. Jadi mengatakannya sama itu tidak asal ya, juga tidak perlu diukur dengan busur derajat tadi ya, tapi dengan sifat-sifat sudut gitu ya. Nah, karena adik-adik ternyata sudut-sudut ini sudah sama, maka kita bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Gitu adik. Ya, kalau sisi-sisi bersesuaiannya ketemu, otomatis perbandingannya sudah oke. Coba mari kita lihat ya. Kalau misalnya sisi AC, AC ini bersesuaian dengan apa? Ingat AC itu apa? Silang dari sudut ya, silang lengkung. Silang lengkung berarti dengan apa? CE. Betul ya? Coba kalau misalnya AB bersesuaian dengan apa? AB silang lingkaran, nah, ternyata ED. Ya, gitu ya. AC sudah, AB sudah. Sekarang kalau BC coba bersesuaian dengan apa? BC. Ya, lingkaran lengkung, ternyata CD. Ya, ini sisi-sisi yang bersesuaian. Ya sudah, mari kita cek perbandingan yang ada. AC AE, apakah AC dan AE bersesuaian? Oh enggak ada, berarti ini salah sih ya, sudah salah. AC dan EC, AC dan EC tentu saja CE ini sama dengan EC, enggak masalah ya. AC banding EC cocok ya Dek ya, sama dengan AB ED, wow cocok banget ya. Ternyata jawaban B itu mengambilnya yang ini, berarti berlaku apa Dek? AC dibanding ya, saya menyesuaikan EC gitu ya, sama dengan apa? AB dibanding ED ya gitu. Ini pas banget ya, cocok, jawabannya adalah B. Dan sebenarnya adik kalau suruh lanjutkan ya bisa, nggak masalah karena dia punya perbandingan yang sama. Berarti apa? Bisa BC dibanding CD. Nah, secara umum ini berlaku pada dua segitiga yang sebangun di atas. Kalau untuk jawab cukup ini. Secara umum ini luar biasa ya. The Prams memberikan lebih dari sekedar yang diminta oleh soal. Gitu, ngerti ya adik-adik ya? Oke, jadi pertama dengan kesamaan sudutnya, baru dari situ kita dapatkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, asik ya dek. Satu lagi ya dek yang harus kita bahas biar adik-adik mengerti. Bentuknya unik sekali ya dek, nomor 2 ya, perhatian. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga HEG adalah sebangun dengan segitiga DEF ya. Ingat adik ya, seperti ini dibaca apa? Sebangun. Ini bacanya sebangun.
sebangun. Kalau kongruen beda ya. Kongruen itu sama dengan tapi garisnya 3. Bedakan itu. Panjang DG adalah, jadi nanti yang ditanyakan ini loh, DG ini berapa? Wow, ya. Adik-adik, tenang saja. Sekilas ya rumit sekali, tapi coba kita sudah dibiasakan ya untuk menentukan sisi maupun sudut yang bersesuaian. Kita pakai. Pertama ya, untuk menuntun kita tulis dulu bahwa segitiga apa tadi? HEG ya, itu sebangun dengan segitiga DEF. Oke. Nah, maka kita harus bisa menentukan perbandingan. Ini agak langsung ya, karena tadi kan proses seperti itu sudah step by step di nomor 1. Maka kita tentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya, karena dia mempunyai perbandingan yang sama. Perhatikan, EH misalnya EH. Coba lihat EH itu mana? Ini sampai ini. Sisi di depan sudut X ya. Berarti sini ya sama, sisi di depan sudut X. Ingat ini. Di depan sudut X siapa? DE. Masya Allah mudahnya ya. Gitu adik. Kemudian kalau saya lanjutkan EG adik-adik. EG mana adik? EG ya, EG. Oke, EG nanti yang sebanding mana? Kalau kita lihat ini kan sisi yang lebih panjang dibanding GH. Maka ini juga gitu, lebih panjang. Berarti yang mana? Tentu saja EF ya, EF. Nah, sama dengan lagi siapa? Tinggal sisanya. Sisanya di segitiga ini adalah apa? GH ya, atau HG boleh ya. Kemudian dibagi dengan ya sisanya adik. Sisanya apa? DF. Nah, mantap adik. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian telah kita tuliskan. Nah, sekarang menuju apa yang diminta, kita cukup pakai sebagian aja. Sepertinya di situ nanti kita butuh ED ya. Kan ini ya. DG ditanya, ini GE sudah ada, berarti kita butuh ED. Kita konsentrasinya ke sini. Berarti yang kita pakai adalah EH dibagi dengan DE. Nah, kita pakai yang memungkinkan, artinya yang ada datanya. Ada datanya itu apa toh? Ini ada 10. Nah, 10 itu siapa? Ternyata adalah EG. Dibanding dengan apa? Dibanding EF ya Dek ya. Dibanding dengan EF. Gitu. Oke Adik ya. Nah, kemudian Adik, dari sini kita melangkah. Apa yang kita dapatkan? Tahu tadi EH ya berapa? EH-nya adalah 12 dibagi DE. Nah, kita belum tahu ya. Kemudian EG-nya sudah ada, dia adalah 10. EF, ingat EF, EH-nya adalah 12, HF-nya 3. Berarti ini adalah 12 ditambah 3 supaya adik tahu asalnya gitu ya. Kita tulis seperti ini. Lalu adik-adik, bukankah ini 10, ini 15 ya? Berarti bagi 5, 2 di sini berapa? 3 ya. Dari sini tentu saja dengan mudah kita temukan DE itu sama dengan apa? Perkalian silang yuk. 12 kali 3 dibagi 2 ya. Ini dicoret adik. 12 bagi 2 berapa? 6. 6 kali 3 adalah 18. Ketemulah DE ya. DE itu 18 cm. Apakah jawabannya 18? Ya atau bukan? Bukan, ini kan DE. Pertanyaannya apa, Dek? DG. Oke. Nah, hati-hati ini, menjebak sekali. Jadi DG adalah tentu semua ini, yaitu DE, adik kurangi dengan GE, gitu ya. Masuk akal ya? DG adalah semua dikurangi GE. Semuanya yaitu DE sudah kita hitung tadi ya, 18 dikurangi GE-nya adalah 10. Adik-adik, 18 dikurangi 10. Berapakah itu? Oke, 8 cm ya. Saatnya kita tentukan jawaban yang benar. Apa itu? Dia adalah C. Oke, adik-adik.
serangkaian panjang tapi kita masih fokus di konsepnya ya. Untuk soal mohon maaf ya, sementara baru bisa 2 nomor karena tentu kalau banyak di sini nanti videonya bisa panjang sekali. Mungkin nanti kesempatan lain ya kita bisa dalami dengan soal-soal yang lebih bervariasi lagi. Gitu adik, pastinya adik harus tetap semangat bersama The Brams ya. Oke, ketemu lagi dengan video-video berbobot berikutnya. Ya, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Brams.